Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Adapun salah satu penyebabnya adalah anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Dan selanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia periode demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah. Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu. Lalu, apa itu ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah salah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan dengan dari pemerintah pusat. Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar. Kebijakan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembentukan ekonomi sebagai berikut. 1. Pembentukan Dewan Perancang Pembangunan Nasional atau Depernas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Pembangunan Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dan beranggotakan 50 orang. Tugas Depernas adalah mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Dalam waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana tahapan tahun 1961 sampai tahun 1969. Mengenai masalah pembangunan, terutama perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Pembangunan Nasional atau Depernas berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden. Tugas Bappenas adalah menyusun rancangan jangka panjang dan rancangan tahunan baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. 2. Penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Oleh sebab itu, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100, dan pembukuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Namun, usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Sementara itu, pada masa pemotongan nilai uang berdampak pada harga barang menjadi murah. Namun, rakyat tetap tidak mampu membeli karena tidak memiliki uang. Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun. Pengambil alihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi dengan tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman, pengeluaran biaya untuk
penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 1962 dan Republik Indonesia sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat. Ini saya hendak menerangkan dua materi mengenai kondisi ekonomi demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah terjadinya kenaikan laju inflasi dan yang kedua adalah deklarasi ekonomi. Materi yang pertama adalah terjadinya kenaikan laju inflasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti inflasi itu sebenarnya. Inflasi adalah keadaan di mana suatu barang atau suatu harga barang yang secara umum mengalami peningkatan secara terus-menerus. Dan tentunya ini mengakibatkan penurunan nilai mata uang dalam negeri. Terdapat 6 hal yang melatar belakangi terjadinya peningkatan laju inflasi dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah penghasilan negara seperti devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Yang kedua, nilai mata uang juga mengalami kemerosotan. Yang ketiga, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Keempat, pinjaman luar negeri tidak dapat mengatasi masalah. Yang kelima, penertiban administrasi dan manajemen perusahaan tidak memberikan pengaruh. Dan yang keenam, penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dinilai penting dalam kesejahteraan dan pembangunan mengalami kegagalan. Akhirnya, pemerintah mengambil langkah dengan mencetak uang baru tanpa melewati persiapan yang matang, sehingga hal ini justru memperburuk peningkatan inflasi. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah kembali mengambil langkah yang kedua, yaitu dengan devaluasi. Di sini pemerintah menurunkan nilai Rp1.000 menjadi Rp1. Tapi hal ini masih belum dapat mengatasi masalah ini. Karena nilai mata uang ini yang seharusnya 1.000 kali lebih tinggi oleh masyarakat hanya dianggap 10 kali lebih tinggi dari nilai mata uang baru. Materi selanjutnya adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. Latar belakang dibentuknya DEKON adalah adanya berbagai peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk merangsang ekspor yang mengalami kegagalan, seperti contohnya sistem bukit ekspor atau BE dan sulitnya memperoleh tenaga dari luar negeri serta modal dari luar negeri. DEKON dibentuk pada tanggal 28 Maret 1963 dengan 14 peraturan pokok. DEKON juga dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia untuk menyukseskan proses pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama untuk tahun 1961 sampai 1963. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa kepemimpinan imperialisme untuk mencapai tahap perekonomian sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, DEKON masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi maupun inflasi yang semakin meningkat. Dengan itu, DEKON dinyatakan gagal untuk melaksanakan tugasnya. Namun kegagalan-kegagalan ini juga ada beberapa pengaruh. Seperti yang pertama, tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Yang kedua, adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka Dwi Kora. Dan yang terakhir, politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat memperparah perekonomian ekonomi Indonesia. 5. Perdagangan dan pengkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup di bidang pertanian. Hasil pertanian dieksplor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku yang belum dihasilkan di Indonesia. Jika Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya impor dan
memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mampu memperbesar ekspor. Hasil dari ekspor akan digunakan untuk membayar hutang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri dengan bantuan kredit luar negeri. Maka, membuka jalan bagi pedagang dari negeri yang memberi pinjaman bagi Indonesia. Selanjutnya, nomor 6 dan yang terakhir, kebijakan lain dari pemerintah. Kebijakan yang lain yang diambil pemerintah untuk memperbaiki ekonomi yaitu 1. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Membentuk KOTOE atau Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tujuannya untuk mengatur perekonomian negara semakin sentralistik. Yang kedua, membentuk KESOP atau Kesatuan Ekonomi tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan. 2. Peleburan bank-bank negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral, sehingga didirikan bank tunggal milik negara berdasarkan Pempres nomor 7 tahun 1965. Tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum.